welcome to my YouTube channel again ya. Oh iya, waktu kemarin itu kan aku kan sempet Q&A gimana aku bisa sampai ke Jakarta, atau Q&A aku tuh siapa sih, berasal dari mana sih gitu kan. Cuman ini guys, apa namanya, ini aku cari apa namanya, mau ngomong ke kalian ke hal-hal yang penting-penting dulu nih ya. Mau ibaratnya mau memberi kalian warning ya, warning kayak gitu ya. Gini guys, aku sebelum terjun ke dunia model di Jakarta itu, aku pernah jadi SPG guys. Aku udah cerita belum? SPG event gitu loh, SPG event kayak gitu. Pokoknya aku tuh mulai lulus sekolah ya guys, mulai lulus sekolah itu 18 tahun itu tuh aku sudah mulai langsung kerja sendiri ya. Nah, dari umur 18 tahun itu aku udah mulai kerja sendiri. Nah, selain aku kerja di biliar ya, aku tuh juga ditawarin jadi SPG. Bukan ditawarin guys, juga sambil kerja jadi SPG freelance, dan itu SPG event. Nah gitu. Dan aku dulu tuh suka traveling banget guys. Pokoknya se-Jawa Timur itu mungkin udah aku ya belum sih. Pokoknya aku waktu itu pokoknya jadi SPG freelance-nya itu se-Jawa Timur lah guys. Pernah di Surabaya, pernah juga di Kediri, pernah juga di mana gitu, lupa dah, udah lama banget itu aku pas umur 18 tahun sih guys, sekarang umur 27 tahun, lupa dong. Nah, aku sebenarnya jadi modelnya itu dari umur 18 tahun. Waktu itu pas aku ada event di Kediri ya guys, tapi lupa ya, pas ada event di Kediri tapi lupa guys, itu event-event elektronik gitu di mall guys, cuman aku lupa guys, aku lupa aku lupa mallnya namanya apa ya, aku lupa. Dan aku inget banget itu eventnya tuh namanya Bang Jack ya, namanya Bang Jack gitu, orangnya kayak orang apa ya, nggak ngerti deh, kayak orang, gak tau, pokoknya orangnya hitam kayak gitu, Bang Jack namanya ya. Nah, sebelum sebelum aku event event SPG di Kediri itu, aku udah foto-foto guys, udah foto-foto, udah foto-foto gitu, ada yang dibayar, ada yang enggak gitu kan, itu udah lulus sekolah itu, udah dia dibayar, udah enggak. Itu waktu itu aku di foto-fotonya tuh masih di sekitaran Pacitan, sekitaran masih Pacitan, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu lah guys, Jawa Timur, Jawa Tengah kayak gitu. Ada yang dibayar, ada enggak kayak gitu ya. Nah, abis itu aku suatu ketika atau suatu hari dapat tawaran SPG di Kediri ya, di Kediri. Nah, di Kediri itu aku ketemu sama fotografer Kediri, tapi lupa aku namanya siapa. Nah, dari situ aku ditawarin jadi model majalah Liberty Jawa Timur. Tahu kan kalian guys, eh, model dewasa Liberty, tapi model mistik Liberty edisi Jawa Timur waktu itu, edisi Jawa Timur. Ini maksudnya tuh wilayah Jawa Timur. Terus waktu itu aku inget banget edisi Imlek ya, tahun berapa itu guys ya, 18 tahun kali ya, 18 tahun atau berapa ya guys, 18 tahun atau 19 tahun atau 20 tahun ya guys, lupa aku itu umur berapa aku ya pas masuk majalah Liberty itu. Nah, udah kan, habis itu aku masuk majalah Liberty ya, dari situ ya kan. Tapi photoshootnya itu waktu itu aku ketemu fotografernya itu tuh di event yang di Kediri itu loh guys, di event yang di Kediri itu yang elektronik itu loh. Nah, abis itu dia minta kontak WhatsApp aku ya. Dulu tuh udah ada WhatsApp belum ya, anjir, nggak tahu dulu tuh udah ada WhatsApp atau BBM ya. Lupa aku tahun berapa itu. Belum ada kalau WhatsApp, mungkin BBM kali ya, BBM ya, waktu zaman dulu itu BBM kali, pas aku waktu umur 18, 19 atau 20 tahun itu tuh kayaknya BBM deh. Nah, dari situ ya guys, dari aku udah masuk majalah Liberty itu, habis itu aku masuk koran-koran Jawa Timur gitu guys. Aduh, aku tuh masuk majalah, masuk apa kayak gitu tuh banyak banget, cuman aku lupa guys, nggak bisa nyeritain satu-satu, lupa aku. Pokoknya intinya aku tuh sebenarnya di dunia model itu aku udah apa ya,
kalau semisalnya nggak buat nyari duit gitu, aku paling udah males ya guys. Karena jadi model udah dari 18 tahun, sekarang 27 tahun ya. Jadi model itu bukan buat hobi ya. Mungkin kalau dulu mungkin mungkin bisa jadi hobi kali ya, nggak dibayar aja, ngomong aja ya. Tapi kalau sekarang untuk jadi model nggak dibayar itu aku udah nggak mau, karena udah bosen guys, udah bosen. Dan pengennya sih sekarang pengen jadi pemain sinetron, pokoknya acting acting tuh loh. Pemain FTV, pemain film gitu guys, atau nyanyi kayak gitu ya. Aku sempet tuh pernah ya, pernah apa namanya, pernah aku nggak mau bawa label, nanti aku dituntut lagi ya kan, pencemaran nama baik. Pokoknya aku pernah 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 ini kontrak nggak tahu deh guys itu udah kontrak atau belum ya, jelas aku udah pernah tanda tangan kontrak sama sama label dangdut nomor satu di Jakarta ya. Pernah kontrak, abis itu pernah rekaman, cuman ini guys apa namanya, cuman nggak jadi rilis tuh gara-gara apa aku nggak tahu. Katanya CEO-nya itu, katanya itu aku disuruh latihan kayak gitu, karena suaraku itu kan ini ya guys, pas-pasan ya. Jadi seorang penyanyi itu suaraku, aku ngerasa sih pas-pasan, makanya disuruh berlatih gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada kejelasan itu, maksudnya rekamannya kapan kayak gitu. Dulu tuh udah pernah rekaman aku guys, dan udah pernah tanda tangan kontrak, tapi nggak jelas gitu. Maksudnya terakhir kali cuman disuruh berlatih, tapi sampai sekarang udah nggak ada kabarnya dan menggantung gitu aja gitu loh. Nah, habis itu apa ya tadi, sampai di ini ya, sampai di majalah Jawa Timur ya. Nah, habis itu aku tuh merantau di Pacitan Kota itu dari umur 18, 20, 18, 19, 20, 21 ya guys. 21 tahun. Nah, aku inget banget 21 tahun itu bulan November itu ada agensi di Pacitan ya guys. Apa namanya? Nawarin aku tuh sebelumnya itu ada di Surabaya. Waktu itu sebenarnya ada di Surabaya, ada event di Surabaya gitu loh. Ada event SPG di Surabaya kayak gitu. Aku ditelepon sama teman akrab aku gitu. Dia bilang gini, "Dah, kamu mau nggak gitu jadi artis, maksudnya mau nggak main sinetron gitu, di Jakarta, judulnya ini gitu, tapi kamu disuruh bayar 7 juta gitu." Itu aku waktu itu masih di Surabaya tuh. Nah, habis itu aku buru-buru pulang dong, buru-buru balik ke Pacitan dong. Nah, habis itu ini aku tanyain lagi tuh sama temen aku. Aku kan emang dari dulu emang pengen banget guys masuk sinetron, FTV, acting gitulah kayak gitu ya. Nah, habis itu aku pulang tuh ya kan ke Pacitan, nanyain tuh lebih lanjutnya, beneran nggak tuh apa namanya, bisa main di sinetron ini kayak gitu kan. Nah, terus agensi itu tuh dia uh, ngeliatin foto-foto anaknya yang foto sama artis gitu kan. Nah, zaman dulu kalian tahu lah ya orang kampung noraknya gimana gitu ya kan. Apa namanya, foto sama artis kan udah kelihatan wow gitu kan di pikiranku gitu kan. Terus wah bener ya, karena mungkin masih goblok juga kayak gitu kan, masih goblok juga jadinya. Wah bener ya, apa namanya, ini foto sama artis loh, beneran ketemu sama artis loh kayak gitu kan. Tapi tapi syaratnya kamu harus membayar uang 7 juta dulu gitu katanya. Aku bayar uang 7 juta dulu kan. Nah, habis itu uang 7 juta itu dulu tuh gede banget guys buat aku guys. Penghasilanku aja kalau misalnya jadi SPG itu satu event tuh cuma dibayar 100.000 guys. Terus dapat uang 7 juta dari mana guys? Nah, aku mikir-mikir tuh, aku waktu itu dulu ngapain ya bisa dapat uang 7 juta tuh dari mana ya guys? Oh iya, dari ini. Dari mana ya guys? Dari gadein motor aku guys, dari gadein motor aku
Oh, aku nggak bayar sampai 7 juta guys. Dari gedein motor aku 5 juta. Dari gedein motor aku 5 juta tuh berapa ya guys? Kalau nggak salah sih dari gadein motor aku, iya 5 juta atau berapa ya? Iya 5 juta kayaknya. Kayaknya iya, seingat aku dari gedein motor aku 5 juta gitu kan. 5 juta motor yang dari penghasilan aku kerja itu guys. Nah, habis itu aku gadein tuh kan motor aku ke orang kayak gitu 5 juta. Habis itu buat bayar agensi itu guys, buat bayar agensi itu. Terus yang 2 juta katanya nanti aja kalau aku udah dapat fee dari main sinetron itu gitu. Nah, agensi itu bilangnya itu main sinetron itu tuh digajinya per bulan, katanya per bulan tuh berapa ya guys, berapa juta gitu bilangnya tuh gitu. Nah, habis itu aku pergi dong ke Jakarta dengan bawa uang 5 juta gitu kan. Habis itu sampai di Jakarta aku ketemu sama agensi itu sama teman-temanku itu gitu. Terus besoknya kayak gitu uh, disuruh dong ke lokasi syuting kayak gitu. Kalian tahu nggak sih di syuting tuh aku jadi apaan guys? Jadi figuran guys, tahu nggak sih? Dan aku punya pesen ya guys sama kalian ya guys. Uh, buat jadi figuran itu bukan kita yang membayar, tapi kita yang dibayar kayak gitu. Itu sebenarnya penipuan guys. Itu sebenarnya penipuan sama orang-orang kampung, orang-orang kampung yang pengen banget jadi artis gitu, dan tergiur sama gajinya juga kayak gitu. Wah, aku dulu ya ampun goblok banget ya guys. Padahal menurut aku uang 5 juta itu dulu gede banget, dan aku mengorbankan apa namanya, motor aku gadaikan kayak gitu. Terus sampai di Jakarta jadi figuran doang guys. Tahu nggak sih guys, berangkat pagi pulang pagi dan dikasihnya cuman berapa, cuman 100.000 guys. Nah, abis itu selama 3 hari itu guys aku langsung ngedrop sakit guys. Nah, dari situ tuh 3 hari itu ya, 3 hari jadi figuran ya, 3 hari jadi figuran ngedrop sakit. Dari situ tuh aku berpikir begini, aku nggak mau pulang sebelum aku sukses ya kan. Nah, dari situ, dari figuran itu aku dapat link. Akhirnya aku dapat link seorang model itu namanya Desi Wulandari, tapi sekarang dia sudah almarhumah sih guys, Desi Wulandari. Nah, dari situ tuh, dari Desi tuh aku ketemu sama seorang fotografer namanya Kak Aan, tapi Kak Aan dia juga sudah almarhum guys. Nah, dari situ aku ditawarin tuh sama si Desi jadi model event kayak gitu, tapi awalnya aku harus difoto dulu. Nah, awalnya difoto dulu, dan di fotonya itu difoto tanpa busana gitu guys. Udah guys, sampai sini dulu ya guys. Kalian pasti penasaran kan? Ini cuman ceritaku ini cuman seingatku aja ya guys, seingatku aja, dan ini memang fakta, memang realita kayak begini. Terus nanti semisalnya suatu hari nanti aku ingat sesuatu yang apa namanya, yang membuat kalian wow gitu, nanti aku pasti akan ceritain guys. Pokoknya tetap setia di channel YouTube aku. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar kalian ya guys, buat apa namanya, buat masukan aku gitu ya. Oke guys, see you, bye bye.